مجيد. أيها المسلمون اتقوا الله، اعلموا أن الله مع المتقين. اتقوا الله إن للمتقين مفازا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فقالت أين. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, tak terasa bahwa Jumat ini seakan-akan sama saja seperti Jumat pekan yang lalu, akan tetapi di Jumat ini usia kita telah bertambah satu pekan, dan jatah hidup kita di Jumat ini dibandingkan Jumat yang lalu, kehidupan kita sudah berkurang jatah hidup kita selama satu pekan. Dan di Jumat yang lalu kita berada di tahun 2024, di Jumat sekarang kita berada di tahun 2025. Di Jumat yang lalu kita berada di bulan Jumadil Akhir, dan sekarang kita berada di antara bulan-bulan haram. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Oleh karena itu sekitar 88 hari lagi kita akan sampai kepada Idul Fitri, Lebaran, atau sekitar 30 ditambah 28 hari lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, ittaqullah. Sebagaimana tadi kita baca, terdapat dalam surah Ar-Rum ayat ke-54. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian, menciptakan kita semua. Min dha'fin, diciptakan pada mulanya dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian setelah lemah itu dijadikan oleh Allah menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan, akan tetapi setelah kuat itu Allah jadikan lemah dan beruban. Jadi siklus yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini bahwa manusia itu pada mulanya lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Tentu saja kita memahami bahwa lemah, kuat, lemah. Jadi ada kuat di antara dua lemah. Dan kita tahu bahwa kalau ada kesempatan kuat di antara dua lemah, pasti kita mengerti bahwa kesempatan ini harus kita manfaatkan. Kalau ada iklan di media sosial atau ada iklan di satu toko yang mengatakan produknya sedang ada diskon, maka seketika itu kita memahami bahwa diskon itu adalah murah di antara dua mahal. Karena setelah diskonnya berlalu, harga akan kembali ke harga semula. Jadi kalau ada diskon, itu berarti murah di antara dua mahal. Oleh karena kita memahami dia adalah murah di antara dua mahal, maka ketika ada diskon, kita ingin segera memanfaatkan keadaan itu. Dan sekarang Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam urutan kehidupan kita, mulanya kita lemah, kemudian kuat, kemudian kita lemah kembali. Lemah yang pertama itu apa? Lemah yang pertama itu adalah
tentu saja anak kecil, bayi, kemudian anak mumayyiz. Kemudian lemah yang kedua adalah tua dan beruban dikatakan dia ini. Sehingga apabila lemah yang pertama itu anak kecil, lemah yang kedua disebutkan adalah masa tua, maka kuat yang dimaksud itu masa yang mana? Kuat yang dimaksud adalah masa muda. Lemah, kuat, lemah. Jadi kuat ini masa mana? Kuat ini adalah masa muda. Dalam doktrin zaman kita sekarang, anak-anak muda itu digambarkan anak-anak yang lemah. Dikatakanlah anak muda yang labil. Labil itu Pak, lawan dari lemah. Dalam agama kita dikatakan anak muda itu kuat, bukan lemah. Sehingga apabila di masa tua itu ada lemah fisik, encok, ada lemah pikir, ada lemah emosi, ada lemah ingat. Di masa bayi juga ada sejumlah lemah, ada lemah ilmu pengetahuan, ada lemah ketakmampuan, ketakberdayaan anggota fisik. Dan semua kelemahan yang dapat kita bayangkan pada keadaan anak-anak kecil, dan semua keadaan lemah yang bisa kita bayangkan ada dia pada orang-orang tua, tidak boleh ada pada anak muda. Karena anak muda adalah masa kuat. Dan kemudian yang kita bisa maksimalkan adalah agar durasi kuat ini panjang sepanjangnya dia bisa. Jadi ini bukan berkaitan kesuksesan. Kadang orang ada di usia balita sukses, akan tetapi di usia remaja dan tuanya bangkrut sampai meminta-minta. Ada juga orang yang di masa kecil, muda, remaja dalam keadaan miskin, setelah lewat dari 70 tahun baru dia menjadi orang sukses kaya raya. Ada juga yang hidupnya datar-datar saja, flat. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah potensi kemanusiaan kita. Jadi sedapat mungkin karena ini kuat berada di dua lemah, maka seharusnya durasi kuat ini diperpanjang. Jangan sampai ada orang yang lemah di awal, kemudian lemah di awal ini berkepanjangan, kemudian lemah di akhir ini melemah secara gini. Sebelum waktunya lemah, dia sudah lemah duluan. Kalau di dalam kampanye di medsos oleh para psikolog dikatakan anak-anak itu adalah masa bermain, biarkan mereka bermain. Akan tapi kita juga melihat di Jepang sana, di Cina sana, di Eropa sana, anak-anak kecil yang mau dijadikan atlet bulu tangkis misalkan dari bayi sudah dilatih, yang mau dilatih untuk menjadi pemain tenis meja profesional sejak balita sudah dilatih sedemikian keras, bahkan sampai mereka menangis. Mereka yang mau dilatih untuk menjadi atlet berdiri begitu. Lalu kita di sini diterima doktrin bahwa anak-anak itu disuruh main aja, disuruh main. Sehingga sejumlah anak di depan kita lemahnya kelewat, seharusnya sudah kuat, masih dia dalam keadaan lemah. Usianya sudah belasan tahun, 17 tahun, 18, 19, 20, akan tetapi masih lemah. Sebagian mereka yang perempuan sudah haid, usianya 17, 18, akan tetapi darah haid pada celana dalamnya itu masih menjadi urusan ibundanya untuk mencucinya. Ada sebagian anak muda fisik terlihat gagah, akan tetapi urusannya menjadi tanggung jawab ayahandanya. Masih motor dia gunakan, akan tetapi apabila bensin habis tanggung jawab ayahandanya. Motor kempes ayahandanya yang pompa, motornya kotor ayahandanya yang cuci, rokok pakai uang dari ayahandanya. Ini anak muda yang masa lemahnya berkelanjutan, lemah di awal berkelanjutan. Bahkan ada anak-anak SMA sebelum berangkat dia sekolah, makannya dalam keadaan disuapin oleh ibunya karena dia sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini kalau begini berarti lemah ini adalah lemah yang berkelanjutan. Dan jangan pula lemah itu dini, terlalu dini
dia datang. Katanya orang Indonesia ini saat ini angka harapan hidupnya 74 tahun. Jadi orang-orang Indonesia punya potensi bisa hidup sampai 74 tahun. Dan presiden kita sekarang usianya 74 tahun. Sampai dengan dia berakhir masa jabatan itu dia 79 tahun. Makanya mungkin di antara kita yang paling banyak didoakan agar panjang umur, sehat sampai dengan masa jabatan habis, presiden kita boleh jadi. Karena sejumlah orang meragukan apabila dia mati di tengah jalan, maka yang menggantikan adalah wakilnya. Sementara sejumlah orang mengatakan wakilnya ini belum cukup untuk dijadikan presiden. Jadi jangan sampai sebelum waktunya sudah tua lebih dulu. Dan kalau ada di antara kita sekarang 60 tahun lebih merasa sudah tua, gua sih udah tua kan. Pokoknya sekarang mah yang ada zikir, sholat duha, ikut ta'lim, sholat tahajud. Lalu untuk pekerjaan-pekerjaan yang keras, yang berat, sudah mundur diri. Itu kadang-kadang kita mesti malu dengan mereka-mereka yang berada di tingkat nasional itu. Ibu Megawati masih kedua partai, Prabowo jadi presiden, Amin Rais masih bikin partai baru. Padahal mereka sudah tua-tua. Nah kalau di kampung-kampung kita 60 tahun, 70 tahun, dan maunya duha aja, duha sama tahlim, sama tahajud. Kalau dia kerja bakti juga nggak mau, udah tua, udah tua. Jadi jangan sampai lemah ini datang terlalu cepat. Jadi jangan lemah yang pertama berkepanjangan, jangan sampai lemah yang kedua datang terlalu dini. Jadi lemah, kuat, lemah itu sedapat mungkin. Kuat ini kita jadikan dalam durasi yang maksimal. Kita tahu anak-anak yang lahir sebelum tahun 70, sebelum tahun 80 adalah anak-anak yang kuat. Karena 10 tahun umurnya dia sudah menggendong-gendong adiknya untuk diajak sana kemari, diajak ke perkebunan, ke pertanian, ke sawah, ke pinggir kali, ke hutan, dan tidak sama sekali orang tuanya khawatir tentang hal itu. Tapi kalau di zaman kita ada anak umur 10 tahun gendong adiknya yang usianya 2 tahun, segera dicegah, jangan nanti jatuh kan. Jadi memang anak-anak kita zaman sekarang lemah yang berkepanjangan. Itu diantaranya karena terlalu sedikit punya anak. Kalau anak banyak itu insya Allah anak lebih cepat kepada mandiri. Dan jangan pula sampai kita memang sedikit punya anak sekarang, 1 mungkin 2, akan tetapi 2 anak itu biaya operasional untuk mengurusi yang 2 itu sama dengan biaya untuk mengurus 10-12 anak di masa lalu. Kalau begitu mubazir Pak, kalau ngurusin 2 sama dengan ngurusin 10, mendingan punya anak 10 sekalian. Kalau punya istri 1 setara dengan mengurusi istri 4, itu mubazir Pak, mendingan 4 sekalian. Dan kemudian masa muda ini, sebagaimana juga tadi disampaikan bahwa Nabi ada menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang di akhirat akan mendapatkan naungan, di mana di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, kata yang kita bahas pada kali ini. Yang kedua, wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Di antara orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, adalah wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Anak muda yang tumbuh, yang menghabiskan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah. Jadi masa muda adalah masa yang kokoh, masa yang kuat, yang tidak labil, yang tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sedemikian banyak pendapat di medsos. Anak-anak muda adalah anak-anak yang kuat, dan tidak benar apabila orang tua permisif terhadap kesalahan anak-anak muda. Jadi kalau ada anak muda melakukan kesalahan, orang tua mengatakan biarin aja, wajar, masih namanya juga anak muda. Kalau ada anak muda pacaran, boncengan dia dengan lawan jenisnya, pelukan, ini kesalahan, lalu orang tuanya mengatakan biarin aja, wajar, emang wayahnya dia masih muda. Kalau masa muda dia pasang petasan tahun baru, orang tuanya
pembiaran sehingga anak-anak kita lemah berkepanjangan. Dan seharusnya anak muda itu adalah anak yang paling kuat keislamannya. Karena demikianlah Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul